Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali mengurai tajwid ya pada surah An-Nisa ayat 172 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bil gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ya. Cara bacanya nunnya dimasukkan ke ya disertai bunyi dengung. Jadi kita tahan. Layas. Huruf sin punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Artinya ada desis seperti suara ular. Yas. Layastang. Berikutnya ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka cara bacanya nun sukun disamarkan bunyinya siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai dengung. Dengungnya besar ya. Jadi suara yang masuk hidung besar ya, aliran dari mulut sedikit. Layastankifal. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qomariyah karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qomari. Al-masi si mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka huruf sin kita panjangkan 2 harokat. Al-masihu ay. Lalu berikutnya ada hukum idgham bil gunnah karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya. Cara membacanya bunyi nun sukun ini dimasukkan atau dileburkan ke ya disertai bunyi dengungan. Jadi kita tahan. Ayyaku. Ku hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya kita panjangkan huruf kafnya ini 2 harokat. Ayyakuna ab. Kemudian berikutnya ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara membacanya adalah kita pantulkan baknya ini dengan pantulan yang kecil. Abdal. Kemudian berikutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf lam. Jadi bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke lam. Abdal tidak disertai dengung. Jadi jangan sampai ditahan ya, cukup ditekan saja. Abdal lillahi. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab huruf sebelumnya berbaris kasrah. Maka bunyinya ini tipis, pangkal lidah datar. Lillah tipis. La mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang. Cara membacanya huruf lam ini panjangkan 2 harokat saja. Abdalillahi walal. Wala jika berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Cara membacanya huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat. Wala. Nah, namun dibaca panjangnya ini hanya saat berhenti saja. Kalau wasal, ini lamnya pendekin. Walal, gugur madnya.
Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Walal, jadi kalau wasal lamnya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Walal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Walal mala, la mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Di mana mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam ya. Kemudian hamzahnya ini yang i, ini sama-sama ada dalam kata al-malaikatu. Maka huruf lam kita panjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, tapi tidak boleh 2 untuk mad wajib. Walal malaikatul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Walal malaikatul muqar. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas yaitu baris fathah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Al-muqarrabun. Bun jika berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului baris dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti huruf ba-nya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Muqarrabun. Lalu di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk, nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.